Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bima Bagastama. Saya ingin menjelaskan pembahasan dari soal 1.20 sampai 1.22 dari buku kimia organik. Stanley Hapin dengan bantuan dari teman-teman saya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah membantu saya di balik layar. Oke, sekarang kita langsung masuk ya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, ini ya, kita masuk ke nomor 20. Ini soalnya udah saya ambil dari buku yang tadi yang Stanley Hapin ini, jadi saya ambil dan saya translatein. Nah, jadi soalnya itu kalau ditranslatein, gambarkanlah struktur 4 untuk semua isomer struktural dari masing-masing rumus molekul berikut. Nah, berarti ini gini. Jadi di soal tersebut itu kan diminta gambarkan isomer struktur dari setiap rumus molekul yang ada di setiap soal itu kan. Nah, sebelumnya mau jelasin dulu nih secara singkat mengenai isomer struktur. Nah, kalau secara definisi, isomer struktur itu adalah keisomeran yang terjadi akibat pengubahan ikatan antar atom atau gugus-gugus fungsi suatu molekul. Nah, kita mulai jadi dari yang A. Yang A ini kan jadi dia rumus molekulnya kan C2H6S. Ini dia nggak ada struktur isomernya. Maksudnya isomer strukturnya nggak ada, tapi dia tuh cuman punya struktur bawaan. Nah, struktur bawaan itu maksudnya, nah ini kan dia untuk si S itu dia tuh harusnya di tengah, agar atom si C-nya itu dan hanya sama jumlahnya, sama 2 sama 6. Kalau misalnya di pinggir, nanti H-nya bakal nggak sama, dia harus di tengah. Nah, terus selain itu juga kan S itu dia membutuhkan 2 elektron agar netral, biar sesuai juga sama kaidah oktet tuplet itu, karena elektron valensi si S itu dia ada 6, jadi dia butuh 2 dong, makanya dia juga harus di tengah gitu. Ini saya ngejelasinnya biar lebih enak ada di ini ya, di di paint. Nah, jadi gini, pertama kan ada tadi CH3 ya, CH3. Terus S di sini S. Sini ada CH3 lagi. Kan sama ya, ini kan ada di sini C1, ini 1 jadi 2, hanya 6 kan, 3 tambah 3, nah S harus di tengah seperti ini. Seperti ini nih. Kalau misalkan dia S nya di samping, S nya misalkan dia di samping nih, CH3, terus ini ada S, salah, ini kan tadi ada C ya harusnya. Nah, kalau dia di sini, otomatis di sini nih si C ini tuh jadinya H2 dong, kan keambil ya kan. Jadinya H2 kan nggak sama ya, tuh nggak sama dong. Sini C nya 2, ini H nya jadinya 5. Nah, ini salah ini, jadinya yang benar ini nih, berarti yang benar itu S harus di tengah ya, berarti ini.
Nah ini kayak gini ya, dia kayak gini tuh, yang ini nih harusnya. Nah untuk penamaannya itu dia ini berarti kan ya di sini satu ya, ini satu, ini saya pakai ini ya, saya pakai textbook biar agak enakan lah. Nah si C ini kan satu, S ini dua, S ini dua nih, si C ini tiga. Muncul tiga di sini. Nah ini tiga nih, jadi penamaannya itu 1,3 karena CH3 ada dua, jadi dimetil sulfida ada di dua, berarti 2 sulfida. Oke ini yang rapinya ya, ini rapi yang tadi yang soal C2 H6S. Nah ini dia, ini rapinya. Oke selanjutnya ke yang B, C5 H12. Nah di sini berarti pentana ya. Nah berarti tadi kan C5 ya, C5 CH C kok ini salah. Ini kan udah ada pen ya, ini dari 5 ya, berarti jadinya nah ini ya, ini pentana nih. Ini sebenarnya ada hanya di sini kan, bisa kalau di pojok berarti H3 ya, H3. Sini ada H3 juga, H3 salah, ini H2 karena kan kepake kiri kanan. H2 ini ada H3 H2 maaf, H2 di sini ada H2 juga. Nah di sini karena di pojok dia kan dipakai satu rantai kan, C itu 4 ya, berarti karena ada pakai satu berarti cuma 3, jadi H3 nih. Nah begini nih, ini yang buat pentana, berarti ini itu namanya normal pentana. Nah ini pentana. Nah ada lagi nih buat ngedapetin C5H12. Nah jadi tuh rangka ini nih bisa kita ubah nih, kita ke dalam ini salah satu C dari sini nih, jadi gini nih, C3 ya. Kok pagi dah. Nah, C3 nih. Nah berarti di mana dong? C1 lagi. Nah C1 lagi di sini, CH3. Nah ini juga termasuk, jadi ini tuh dia sumber kerangka dari sini, kerangka dari pentana. Nah berarti namanya itu berarti satu dari sini dong ya kan, karena cabangnya mendekati sini, berarti 2. Ini 2, terus di sini 3, di sini 4, berarti dia itu
2 metil butana. Nah, ada lagi nih, dia bisa ditarik lagi nih kerangkanya nih, bisa di sini. Nah, tapi sebelum itu, ini kalian kalau misalkan menaruh di sini, tadi kan saya taruhnya di sini nih ya, saya taruhnya tuh di sini, di tempat 2. Kalau kalian pengen naruh di sini juga bisa, tapi namanya sama. Kan karena juga dia cabangnya di sini, berarti hitungannya satunya dari sini nih, gitu. Sama aja. Kita lanjut, tadi kan ada 3 ya, saya bilang kan tadi ada ini 1, ini ada 2, terus saya bilang ini bisa ditarik lagi ke sini nih, ke daerah 2. Jadinya gini nih, jadinya itu kan tetap 5 juga kan, C-nya C 1 2 3 4 5 ya kan. Ini hanya ada kan tadi disuruhnya 12 ya, ini coba 3 kali ini, oh ini 3 kali 4 12. Nah, pas kan, berarti ini namanya itu kan kita lihat rantai terlurusnya kan terpanjangnya cuma 3 ya. Kita ambil deh lurus ke sini nih. Ini 1, sini 2, di sini 3. Berarti dia itu 2,2 dimetil propana. Itu saya bikin dulu ya yang rapi, ntar kalian bisa lihat. Nah, ini yang rapi, yang dari itu ya, yang big, yang C5H12 ini dia. Nah, yang C itu dia C4H8O. Nah, kalau ada ini berarti dia ada rumus nih, rumus Cn ya kan, Cn H2n. Ini 2n nih, 4 kali 2 8. Terus Cn H2NO. Nah, berarti kalau Cn H2NO itu dia ada aldehid dan keton ya kan. Itu rumus gus fungsinya aldehid keton, berarti dia di sini ada namanya yang isomer gus fungsi nih. Udah, kita bahas dulu nih ya, kita bahas yang aldehid nih. Aldehid berarti jadinya aldehid ininya tadi yang C4H8O, berarti kita tulis deh aldehid. Nah, ini berarti oh ini CH3 ya, CH3, sini CH2, ini CH2. Nah, ingat aldehid itu apa? Aldehid itu kayak gini nih modelnya. Di sini ada C, di sini ada H, di sini ada O. Jadi ini. Nah, ini aldehid nih dia. Bener kan? Nah, kalau namanya dia itu ini butanal, Cl ya kan, 4 dari butana jadi terus di aldehid jadinya butanal. Nah, ini. Nah, tapi ini bisa kita susun lagi kerangkanya nih, kita rombak nih. Ini bisa aja kita tarik ke sini nih, bisa nih CH3 nya nih. Jadinya gini, CH3 karena CH3 di sini ya,
3 di sini muncul karena ini rantainya lepas, hanya nambah di sini. Oh enggak, ini maaf, ini bukan, ini CH harusnya. Ini CH ya Carlo, bukan CH2, ini CH. Nah ini ya, ini jadi CH doang nih, salah maaf. Nah untuk penomorannya kan kanal ya, dipertasi nih, berarti di sini 1, ini 2, ini 3. Nah 1 2 3, berarti karena tadi dia dipertasin, berarti gini, di sini kan ada metil ya, berarti 2 metil propanal. Nah ini gini ya, untuk yang aldehidnya nih ya kan ya, bener ya, 1 2 3, ya benar, propanal. Di sini ada 2, di sini 2 metil propanal. Nah kan tadi rumusnya itu CnH2nO ya. Nah terus di situ tadi kita nemu tuh selain aldehid ternyata fungsi lainnya itu dia keton. Nah kita buat keton sekarang. Keton, kalau keton yang O tadi ini nggak mungkin ada di pinggir, berarti O nya itu harus ada di area tengah. Jadi gini, nah di sini berarti O nya, berarti gini, nah gini ya, ini jadi lengkap gue nih di sini ya, maksudnya ya. Nah ini keton, berarti kalau di sini keton dia jadi tadinya kan butanal ya, karakter berarti jadi on akhirannya. Jadinya itu karena ada 4, jadinya itu dia, oh ya pokoknya dari sini, oh si keton tuh di sini, berarti penomoran dari sini dong. Sini 1, sini 2, 2, terus di sini ada 3, di sini ada 4, berarti 2 butanon. Nah ini dia, ini yang C nya nih, saya buatkan dulu yang rapihnya sebentar. Nah ini yang rapihnya ya, ini udah rapihnya maksud yang dari soal C. Sekarang kita yang ke D ya, yang D itu C3H8O2. Berarti kalau C3H8O2, sebentar, C3H8O2 dia punya rumus nih, dia punya rumus fungsi. Rumus gugus fungsinya itu CnH2n plus 2O. Nah berarti ini kan Cn 3 ya, Cn H2, n kan tadi 3, 2n ditambah 2, 8, terus ini ada O. Jadi ini ada alkohol sama ether. Nah kita buat dulu nih yang alkoholnya dulu nih, kita buat alkohol. Kalau alkohol berarti alkohol ini OH. Nah di sini juga ada OH nih, karena O nya kan 2 ya kan, di soal itu C3H8O2.
Nah ini ya. Nah di sini kita harus prioritasin si OH-nya nih. OH-nya dari berarti kita nulis dari kanan. Terus nomor ya, berarti sini 1. Sini ada 2. Sini 3. Berarti kalau penamaannya, oh ini propana ya, berarti di sini tuh propana dulu. Propana 1,2 diol. Ya kan karena alkoholnya 2, 1,2 diol. Berarti gini. Nah, setelah itu kita bisa lagi nih, ini kita bisa pindahin nih siklus fungsinya. Dari sini bisa kita ke sini nih. Jadinya gini. Ada CH2 dong ya. CH2. Sini ada CH. Terus sini ada CH2. Sini ada CH2. Ini OH. Ya, sama kan pindah khusus fungsinya aja. Berarti berarti gini kan, kok di sini maaf di sini harusnya O, harusnya O nih. Nah, ini O ya, kita bebas deh udah sampai di mana ya, udah dari sini ya. Ini 1, 2, urutan 3, berarti cara penomorannya gini. Kalian juga bisa nih menaruh satunya di sini, 2-nya di sini, 3 di sini, kebalik juga nggak apa-apa kan, karena sama-sama ini di ujung-ujung. Nah berarti jadinya kalau gini tuh propana 1,3 diol ya kan, 1,3. Sini di sini 1 ada OH, ada alkohol, di sini 3 juga, berarti 1,3 diol gitu. Nah tadi karena rumusnya itu CnH2n plus 2 itu O ya akhirannya, itu berarti ada ether. Nah rumus fungsinya ether nih, ether. Jadi kalau ether itu apa ya, O nya berarti di tengah dong ya kan. Nah kalau ether dia gini. Ada CH2 lagi. Nah di sini nih, di sini OH nih, sini OH ya kan, karena nggak bisa juga dong taruh sini. Ini nih, nah ini seperti ini nih. Jadinya penomoran itu kita prioritasin dari OH nih, kita OH itu lebih tinggi dari yang sini nih, berarti jadinya 2 kan, karena ini ya ether ya, ether tuh berarti etoksi ya, karena di sini alkilnya CH3 berarti jadi metoksi, jadinya dia 2 metoksi. Nah di sini ada ini ya, berarti etanol, 2 metoksi 2 etanol. Nah ini jadi ini yang rapinya ya, ini yang rapih dari yang D nih, yang D. Nah ini seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang E. Nah yang E itu soalnya C3H9NO. Oke kita buatin dulu sebentar. Nah ini ya. Nah di sini tuh dia
eh tarik-narik nih di sini nih antara si N sama si ini. N itu narik ke si H itu narik ke O. Nah ini kayak gini ya contoh ya. Kayak gini. Jadi yaitu C H3, terus di sini ada CH, di sini ada CH2, di sini ada OH. Nah ini kan narik nih si O itu narik ke si H tadi tuh. Nah terus di sini tadi kan ada N narik H nih, berarti di sini narik 2 nih buat nyamain si H nya itu biar jadi 9, berarti dia narik jadi gini NH2. Kita cek nih ya H3, terus ini ada 1 4 tambah 3 8 ya kan. Bukan. Nah ini kita cek nih ya, kita cek ini 3, sini 4 6 terus di sini 7, di sini ada 2, berarti 9, pas kan. Nah berarti gini dia rantainya. Nah ini rantainya nih, berarti kalau rantainya gini kita kan ada sini ada amina nih, amina sama OH. Nah kita harus prioritaskan si ini nih OH karena dia lebih tinggi. Berarti jadinya kita nomorin dulu nih, karena ini lebih tinggi berarti satunya dari sini 1, sini ada 2, sini ada 3. Nah berarti jadinya itu 2 amina, karena alkohol jadinya propanol ya kan ada 3 di sini. Nah terus si letak si OH sama ini bisa kita tuker nih, jadinya gini. CH3, terus di sini ada CH, ini CH2. Nah kan ditukar berarti di sini NH2. Di sininya itu OH ya kan tukar. Nah berarti gini, karena ditukar nah berarti penomoran itu karena OH nya di sini, berarti mulai penomoran dari sini 1 2 3. Nah jadi buat penamaannya itu kan tadi tetap prioritasin OH ya, berarti amina di sini, aminanya di angka 3 berarti jadi 3 amina ya kan, propanol, amina propanol. Nah ini nih, nah tapi kita juga bisa nih bikin rantai lurus nih, kan tadi udah ditaruh di cabang ya, kita bisa jadi rantai lurus kayak gini nih. Jadi di sini udah OH nih, OH, terus di sini ada sini ada OH, di sini ada berarti CH2 ya, CH2, terus di sini ada CH2 lagi, sini ada CH2 lagi sampai 3 kan, ini kayaknya 3 tadi. Nah di sini ada OH, NH2, NH2. Nah ini kalau di rantai lurusin, kalau dilurusin ya, jadinya butuh penamaannya dari OH kan ya, ini dari 1
2, di sini 3. Jadi buat penamaannya itu dia 1, 2, 3 tetap prioritas ya si OH nya ya, karena NH2 nya ada di 3, jadi kita tulis dulu nih 3 amina. Propano. Oh, di sini kita kurang nih kan karena OH nya ada di sini. Ini yang tadi ya, ini sebelumnya OH nya ada di sini, OH ada di nomor 2, seharusnya di sini itu ada angka 2 nih. Nah, jadinya 3 amina 2 propano. Nah, ini. Nah, saya bikin yang rapihnya dulu ya. Nah, ini yang rapihnya nih. Yang rapihnya kalian bisa lihat di sini nih. Tadi kan itu kayak cuman buat potretan. Nah, ini udah saya buatkan yang rapihnya. Oke, kita masuk ke yang F. F itu C3H6O. Oh, kalau ini berarti dia sama kayak yang soal si C ini. Sama, berarti dia aldehid sama keton. Oke, aldehid sama keton berarti oke, kita buat aldehid ya. C3H6O ya. Kita tulis dulu deh. Nah, kita aldehid nih. Aldehid itu berarti aldehid itu berarti dia ada O di atas, dipakein berarti dia seperti ini. Hap, hap, hap. Nah, ini gini ya, kayak gini nih. Iya, jadinya aldehid yang dari C3H6O mas gini. Bisa nggak nih ditambahin lagi? Nggak bisa dong, nggak bisa ditambahin lagi. Ini mau diputar juga sama aja, jadi nggak bisa. Berarti kalau gini penamaannya propanal ya kan. Kalau ini tuh berarti propanal. Ini dia penamaannya. Nah, karena nggak bisa berarti kita coba di keton. Kan tadi lawan gugus fungsi aldehid keton ya, kita buat di keton. Kalau keton berarti dia karena keton kan juga nggak mungkin di pojok dong O-nya, jadi di tengah. Nah, ini udah ini nih, tinggal kita kasih rantai. Oh, maaf. Ini maaf, nggak berantakan. Nah, ini kotak tani kurang lebih gini. Kan ini udah nggak bisa dipindah kemana-mana ya, kita udah nggak bisa bikin isomer lagi nih. Berarti ini cuman satu nih di keton. Berarti penamaannya itu karena keton dari propana nanti yang al jadi on, jadi on, jadinya propanon. Nah, seperti itu. Nih saya buatkan dulu ya yang rapinya. Ini kan kotak-kotakan, saya buatin dulu rapinya biar enak. Nah, ini nih, ini udah ada rapinya nih. Ini rapinya jadi selesai ya, nomor 1. Nah, sebentar saya rapihin dulu nih dari tadi yang nomor yang A sampai F. Saya rapihkan dulu sebentar. Nah, oke nih teman-teman, ini yang nomor 1.20 ini udah rapi nih. Nah, kalian ntar tinggal post aja nih buat ngeliat jawabannya. Nih, seperti ini. Nah, ini ya.
Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 1.21. Nah, di sini saya mau menjelaskan yang lebih detailnya karena saya tidak menginikan secara langsung, karena bikin seperti ini, bikin ininya tuh sangat memakan waktu. Jadi lebih baik saya jelaskan. Mohon maaf nih sebelumnya ya. Oke, kita masuk ke yang A nih. Yang A itu kan C2H5. Nah, untuk mengetahui dia elektron terluarnya itu bagaimana, kita harus tahu nih yang kaidah duplet dan oktet. Nah, ini kita pecah nih. Jadi kayak si C itu kan dia di tabel periodik itu dia ini ya, elektron itu ada 6 elektron. Berarti kalau di kaidah itu berarti 2,4 ya. Nah, ini berarti elektron valensi nih 4-nya, dia itu elektron kulit terluar. Nah, terus di sini ada H itu kan 1 ya. Nah, berarti 1 ini elektron valensi yang terluarnya nih. Ya, 1 itu elektron yang di luar. Nah, berarti kan ini kan untuk mengetahui dia dia itu netral apa enggak, itu kita harus pakai struktur Lewis. Nah, jadi di Lewis itu gini, kita kasih simbol deh biar enak ya. Simbol yang C itu kan ya, C itu kita anggap aja kayak bulat gitu. Nah, untuk yang H itu kita simbolkan dengan X. Jadi gini, kalau kita susun itu tuh gini, kalau misalkan ada elektron, dia punya elektron itu dikatakan dia bebas itu ketika dia nggak punya temannya. Berarti kalau elektron yang terikat itu berarti dia sudah berikatan dengan elektron yang dimiliki oleh atom lain. Nah, kita contohin dari sini ya. Nah, ini kan C nih, ini kan C ya kan. Nah, berarti kalau C itu dia dia kan 4 ya, punya 4 elektron valensi. Berarti ini yang bulat ini ya kan, yang bulat ini, terus bulat ini kan, ini punya si C ini. Nah, terus kan H yang melilingi di C itu kan, kalau kita panjangin kan berarti C ini kan C3 ya, C3 sama ini C2 nih. Maksudnya CH3 sama CH2, berarti di Lewisnya itu di sini kan tadi CH3 ya. Kalau CH3 itu berarti H itu kan ada 3 nih di sini, berarti jadinya si H ini nih punya 1. Nah, ini 1 elektron kan. Nah, dia itu mengikat ke ini, ke yang punya si O ini. Nah, dia makanya mengikat gini nih. Hup. Loh, nah seperti ini. Nah, begitu juga sama seperti ini nih, sama seperti ini ya kan. Ini berarti namanya elektron yang terikat nih, dia punya teman. Nah, begitu terus nih, ini juga nih ya kan, dia berikat sama-sama ngambil dari C. Nah, tapi ternyata ada satu nih, dia nggak tahu sama siapa ya kan. Ini siapa ini ya kan, tidak ada yang tahu nih siapa. Jadinya karena ini tidak ada yang dia nggak ada teman, nggak ada yang berikatan, berarti dia ada 1 elektron bebas dari si C, punya si C ini nih. Nah, itu dia alasannya. Jadi untuk si C2H5 dia itu tidak termasuk molekul netral karena dia memiliki 1 elektron bebas begitu. Itu untuk yang A. Nah, oke, sekarang kita yang B. Untuk yang B nih, C2H4N. Nah, kita buat nih konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektronnya kayak tadi ya, kan si C itu 6, H itu 1. Berarti kalau si C itu 4 ya, elektron valensinya, H itu 1. Nah, ini ada yang beda nih sekarang, N itu dia elektronnya ada 7. Jadi kalau sesuai kaidah itu berarti 2,5 ya kan. Sini 5 nih, elektron valensi terluarnya dia ada 5. Dia ada nih. Dia ada 5. Nah,
Seperti yang kayak yang A nih, kita buat struktur Lewisnya. Nah, buat Lewisnya ini kita simbolin aja ya, biar lebih ketahuan dan lebih gampang buat tahu si si C sama si H sama si N ini kita simbolin elektronnya seperti apa. Nah, ini nih. Jadi ini di sini ada kesalahan nih. Ada kesalahan nulis. Nah, jadi itu kan si C itu harusnya ada 4 ya. C itu kan punya 4 elektron valensinya. Nah, di sini harus ada C nih. Maaf nih, saya salah. Saya salah nih. Di sini itu harus ada O. Ini O nih. Di sini O. Nah, ini O. Nah, di sini juga nih O nih. Nah, kan soalnya berikatan ya, T sama ini tuh harus nyatu. Nah, bentuknya yang sesuai yang kayak tadi. Ini dia punya temen ya kan. Elektron si C ini ini sama X kan, H kan ya dianggapnya X. N itu pagar. Nah, ini dia punya nih hanya punya temen sama CO, ini berikatan. Ini berikatan ya kan, berikatan. Ini juga berikatan nih. Salah. Ini maksudnya ini ya, O sama H ini berikatan nih. Ini berikatan ya, nih dia berikatan. Nah, ini dia punya temen nih. Kok situ? Maaf. Ini dia berikatan. Nah, terus ini juga berikatan nih. Si yang punya si C ini nih, dia berikatan. Nah, dia berikatan. Dia punya temen. Ini juga nih. Ini juga nih kan. Ini juga nih. Ini berikatan juga nih. Ya kan, ini berikatan. Ya temen. Nah, tapi ini ternyata si N itu enggak nih, ada 3 nih. Dia nggak punya temen nih dia. Ya kan, dia nggak punya temen nih dia. Dia nggak berikatan nama siapa-siapa. Berarti di sini kita tahu nih, di sini ada 3 ternyata. 3 elektron bebas dari si N. Ya kan, ada 3 elektron bebas dari N. Itu yang mengakibatkan dia tidak dianggap netral nih. Jadi C2H4N tidak termasuk molekul netral karena dia mempunyai 3 elektron bebas. Nah, ini 3 elektron bebas dari si N. Nah, sekarang kita masuk ke nomor yang C ya. Nah, kita masuk ke nomor yang C. Yang C itu soalnya CH3O. Nah, konfigurasi elektronnya apa? Nah, jadi kan C itu yang sama ya kayak tadi ya. C itu 6, H itu 1, berarti elektron valensinya si C itu 4, H itu 1. Nah, ini beda lagi nih. Ini yang O nih. Itu kan 8 ya, dia nomor elektronnya. Berarti kalau kita ikutin kaidah berarti 2 sama 6. Nah, 6-nya ini dia sebagai elektron valensi. Gitu. Nah, jadi di sini struktur Lewisnya ini kita simbolin aja ya. Kita simbolin C itu sebagai O, H itu sebagai X, dan O ini yang oksi ya, itu pagar. Nah, ini kayak tadi ya, ini punya temen nih, dia punya temen. Ini dia punya temen, dia punya juga kan, dia berikatan. Nah, sayangnya dari yang si O, nah ini yang O dia punya nih, ya kan, berikatan. Tapi yang dari O ini enggak dia nih.
Ada 5 nih dia tidak berikatan. Eh, nih yang O nih dia nggak ada temennya nih dia nih. Ini nggak ada, ini nggak ada temennya. Ya kan, ini nggak ada temennya nih. Ini juga ada 5 biji nih, ada 5 elektron, dia nggak punya teman. Nah berarti karena dia nggak ada temennya, berarti dia tidak berkaitan sama siapa dong. Nah berarti dia itu elektron bebas. Nah jumlah elektron bebas yang dari si O ini tuh ada 5. Jadi CH3O dia itu tidak termasuk molekul netral karena memiliki 5 elektron bebas gitu. Nah sekarang kita masuk ke yang D ya. Nah yang D itu kan soalnya CH5S. Nah kayak biasa kita konfigurasi elektron lagi ya, kita dapat nih C nya itu elektron valensinya 4, H itu 1. Nah yang beda lagi nih sekarang S itu 16 elektronnya, sesuai kaidah dong, 2, 8. Nah ini kan 10, berarti kalau mau 16 tambah 6 dong. Nah berarti nih yang 6 ini ya elektron valensi itu 6. Nah seperti itu. Nah berarti gini kan S itu dia tidak membutuhkan 2 elektron ya kan buat ngisi kulit luar kan. Ini karena ya emang harusnya 8 dong biar stabil. Nah karena dia nggak stabil, nggak netral, dia itu harus mengikat 2 atom. Ikat 2 atom karena ternyata kalau misalkan angkat 2 atom itu jadinya apa namanya, kan ini nggak ini kan, nggak bisa kan, nggak ada rumus dari yang apa namanya, rumusnya ini kan CH5 itu nggak ada, otomatis dia ngambil dari punya si S nih 2. Jadinya dia ngebentuk nih ada CH3 sama H2S. Ini harusnya S besar ya, ini saya salah mengetiknya nih, harusnya S besar. Sebentar, ini harusnya S besar. Harusnya itu S besar. Nah seperti ini nih ya, harusnya itu S besar. Nah berarti kita buat struktur Leibniznya lagi biar tahu kenapa dia nggak stabilnya. Kita simbolin nih, si C itu kita jadiin bulat, H itu X, S itu jadi pagar ya kan. Ini yang buat penanda elektronnya ya. Nah jadi si C nih, oh si C dia 4, dia punya temennya semua nih, dia temenan, ada temennya ini juga kan, ya kan, dia punya temen ini juga nih kan, ini punya ini si S nih sama H juga ada kan, karena dia tadi berikatan nih H2S. Ini dia hanya ada 2 nih, terus H nya sama-sama mengikat si S tuh ya kan, sama-sama teman. Tapi ternyata si S ini ada 3 nih kan, S itu tadi tuh 6 ya, 6 elektron. Tadi sini ada 1, di sini 2, di sini 3. Nah di sisa 3 lagi dong, 3 lagi nih dia tidak punya temen, yaitu tidak berikatan dengan siapa-siapa. Hasil dia menjadi 3 elektron bebas. Nah hal tersebut yang menjadikan si C H5S itu dia nggak masuk molekul netral karena dia punya 3 elektron bebas nih yang dari ini. Oke sekarang kita masuk ke yang E ya. Yang E itu soalnya C2H4Ce. Nah konfigurasi elektronnya nih ya kayak biasa ya. Nah C itu kan elektron valensinya 4 ya kan, kayak yang saya udah jelasin sebutin nomor atasnya tuh. H itu elektron valensinya 1. Nah sekarang Cl nih, Cl beda. Cl itu kan 17 ya, 17 apa namanya elektronnya. Berarti kalau diikutin kaidah berarti 2
8 7 gitu, berarti ini 7 nya elektron valensi. Nah kalau kita bikin Lewisnya, kita bikin ini ya, kita simbolin nih simbol elektronnya, si C nya itu O, H itu X, Cl nya pagar. Nah kalau itu berarti ini kan punya nih ya kan, pas kita lihat ternyata oh ini berikatan, ini berikatan ya kan, ada temennya, oh ini berikatan juga nih, berikatan. Oh maaf, ini sih salah salah ketik, seharusnya ini tuh bukan X, ini tuh pagar karena punya dari si CL kan, CL kan 7 kan. Ini saya salah, di sini harus pagar nih. Sebentar saya perbaiki dulu. Ini harusnya S nih, sebentar. S. Ini pagar. Ini pagar ya kan. Nah ini pagar dia harusnya, tapi dia berikatan juga nih, dia berikatan ya kan, ini berikatan, ini berikatan. Nah ini juga berikatan kan, yang H ini berikatan juga nih, dia berikatan juga. Tapi dari sini kita bisa lihat nih, si Cl masih ada sisa elektron kan 7 ya, 7 itu dipakai sama si C, dipakai kan, pagarnya dipakai nih, ternyata sisa 5 nih, dia nggak ada temen, dia nggak ada yang mau berikatan. Alhasil dia jadi 5 elektron bebas ya kan, tuh 2 3 4 5. Nah ini berarti 5 elektron bebas dari Cr. Nah jadi CH2H4Cl ini tidak termasuk molekul netral karena memiliki 5 elektron bebas ya kan. Nah sekarang yang terakhir nih, terakhir dia C3H3NCl. Nah bikin lagi konfigurasi. Nah konfigurasinya kayak C tadi, C itu elektronnya 4, elektron valensi ya, elektron valensinya 4, H itu 1, N7 kan tadi N itu kan ada 7, berarti kalau kayak dia 2 sama 5 itu sebagai elektron valensi ya kan. Nah CL nya itu dia CL nya itu 17 ya kayak tadi ya, dia ada 7 nih ya kan, ada 7. Nah selanjutnya ya kita tinggal kayak chart sebelumnya, kita pakai struktur Lewis. Nah kita simbolin nih, si C itu kita anggap, oh ini saya salah ngetik lagi, harusnya lingkaran, maaf harusnya lingkaran. Mana ya, sebentar, ini tuh lingkaran. H itu dia sebagai, ini saya ubah dulu nih, saya lupa masih oke yang awal, sebentar. Nah jadi apa namanya, C itu kan bulat, H itu saya simbolkan di sini sebagai X, dan N itu saya simbolkan sebagai Y ya kan. Nah CL itu saya simbolkan sebagai Z. Maaf ya, ini saya lupa diedit, tapi sudah saya berarkan kok di sininya. Nah jadi H itu nih ya kan, si CL ini kan tuh 2 3 4 tuh ya bener kan, dia itu punya 4 apa namanya, punya 4 elektron valensi, berarti di sini berikatan nih, ini berikatan, di sini juga berikatan kan sama si C. Nah terus ini ada lagi nih, si C berikatan sama si N, berikatannya begini dia, miring. Nah seperti ini. Terus ini juga nih berikatan lagi nih, si C ini sama si C ini
dia berikatan. Nah, terus di sini juga dia berikatan, ini berikatan sama H ya kayak biasa ya. Dia berikatan, di sini berikatan. Nah, ini kan ada 4 ya. Nah, ini C ini kan 4 ya. Tuh 2 3 4. Ini ada kurang nih. Nah, ini dia berikatan sama si C yang bawah ini. Berikatan. Nah, C yang bawah ini ada 1 2 3 4. Nah, yang elektron yang di sini dia berikatan sama yang punyanya si ini, dia punya berikatan sama yang si Cl. Oh, di sini saya salah ngetik lagi. Seharusnya tuh ini lingkaran ini, si elektron ini dia bergabung sama si Z ini, jadi tuh gini. Nah, seperti ini dia. Oh, sama si Z ini kan dia itu apa namanya, setempat lah ibaratnya buat berikatan ya. Jadi bisa dibilang dia punya temen nih. Oh, si C ini sama si CL ya kan. Oh, sama Z temenan dapat. Nah, sekarang ini nih N sama C, oh dia berikatan juga nih. Y sama O dia berikatan ya kan. Nah, kelihatan dong di sini siapa yang nggak punya temennya. Nah, si N itu nggak ada kan. Ini yang nggak ada si Y itu 3 nih dia. Waduh, dia nggak ada temen ya kan. Nih dia tuh dia nggak ada kan. Nah, satu lagi nih CL, kita kelihatan dong. CL ada 5 yang nggak ada temennya dia. Nggak ada nih ya, kasian ya kan. Dia nggak berikatan dengan siapa-siapa nih. Berarti bisa kita simpulkan terdapatnya kan 3 elektron bebas dari si N ya kan, dan 6 elektron dari Cl. 1 2 3 4 5 6 ya kan. Jadi C3H3NCl itu dia tidak termasuk molekul netral karena memiliki 9 elektron bebas. Nah, seperti itu dia nomor apa namanya, yang nomor ini 1.21. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir 1.22. Oke. Oke, kita masuk ke nomornya, nomor terakhir 1.20. Oh, ini salah nih. Seharusnya ini. Seharusnya itu ini, maaf ya, saya salah ketik. Nomor 1.22 ini nomor terakhir kita. Oke. Jadi soal ini sudah saya pindahkan nih, saya translate dari buku ya, ini bukunya. Nah, ini dia bukunya ini 1.22 ya. Write a complete Lewis structure ya for each of the following compound. Ini sudah saya buatkan translate-nya. Kita mulai pembahasannya. Jadi soal itu tuliskan sebuah struktur Lewis lengkap untuk masing-masing senyawa berikut. Jangan lupa memberikan muatan bentuk jika memang tepat. Nah, ini nih, ini soalnya. Kita bahas dulu ya. Kita bahas dari yang A. Dari yang A nih. Yang A itu kita buat kayak biasa, kita sama kayak yang nomor tadi 1.21. Nah, kita bikin elektron valensinya. Kita cari nih. Oke, sekarang si C6. Si C itu kan 6 ya. Si C itu 6 elektron, berarti dia elektron valensinya 4 nih. Ini elektron valensi namanya. Elektron valensinya 4. Terus H ini 1, yaitu yang sama kayak tadi ya, N itu 5, Cl itu 17 ya kan. Ya ini karena tadi nih, ini karena H itu 1 elektron, berarti ini 1. N7 itu dia kalau dikaidahin 2 sama 5 sebagai elektron valensi, dan
Cl itu jumlah elektronnya ada 17, berarti kalau diikutin kaidah berarti 2, 8 sama 7, berarti ini 7 ini sebagai elektron valensi. Nah, saya mau ingin buat apa? Mau terbentukannya saya simbolkan nih, C itu sebagai O, H itu X, N itu Y, dan Cl itu sebagai Z. Nah, ini dia Lewisnya nih, sudah saya buatkan. Nah, saya bahas nih. Jadi, kan sama intinya sama kayak tadi nomor 21 ya. Yang nomor 1.21 itu yang penting ketika elektron itu dia punya teman atau nggak dia berikatan, berarti dia itu bukan elektron bebas. Nah, udah kita masuk pembahasan deh biar lebih jelasnya. Nah, ini kan tadi C itu dia punya 4 ya, 4 elektron valensi, berarti ada 4 nih, O-nya 1, 2, 3, 4. H itu 1. Nah, ini berarti dia berikatan kan. Berikatan ini CH3 kan. CH3 berikatan lagi, ini CH3 lagi. Ini CH3 lagi ya kan, berikatan. Juga berikatan tuh ya kan. Terus berikatan semua. Ya kan, punya temen ini, temen. Nah, tapi nih ternyata di N punya 1 nih dia. Yang ini kan punya nih. N ini sama C, N yang ini juga sama C, ya kan. Nah, sayangnya di sini ada 1 nih, dia nggak bisa sama siapa-siapa. Nah, dia nggak ada nih. Oke, kita dapat nih 1 elektron bebas dari N, ya kan. Terus di sini nih ternyata ada Cl nih. Ini kan berikatan semuanya, berikatan, ini berikatan, ini berikatan. Ternyata di Cl nih, Cl itu dia nggak bisa berikatan sama siapa-siapa nih. Akhirnya dia itu punya 7 nih, yang dia itu nggak berikatan sama siapa-siapa gitu. Ya, dia nggak ada temennya nih dia. Seharusnya kalau semisalkan di sini nih CH3 CH2N CH3 plus Cl itu kita bisa jumlahkan, maksudnya kita jadiin sebuah persamaan reaksi. Jadi si Z ini nih bisa kita masukin ke sini, ke Y, karena di sini nggak ada berarti dia terpisah dong. Nah, bisa kita simpulkan nih di yang A ini terdapat 1 elektron bebas dari si N ini, dari yang Y tadi nih. Nah, sedangkan Cl dia itu kan tadi 7 ya ikatan valensinya. Nah, 7 itu dia nggak punya ikatan, nggak berikatan sama siapa, nggak sama siapa-siapa. Jadinya dia punya 7 elektron bebas. Nah, sekarang kita yang masuk ke B. Yang B itu, nah di sini ada rangkap 3 nih. CH3 CH3 CCl Na+. Nah, ini sama kayak yang B nih. Ini dia nggak ada tanda tambahan yang bikin dia jadi kayak persamaan reaksi itu. Nah, ini ya kayak biasa kita bikin ini dulu, konfigurasinya dulu. C itu 6 berarti elektron valensi 4, H itu 1 berarti elektron valensinya 1. Nah, Na itu dia elektronnya itu ada 11. Berarti kalau diikutin kaidah buat nyari elektron valensi berarti ini 2, 8 sama 1 ya kan. Nah, oke nih, kita lihat nih di Lewisnya. Nah, tapi saya nggak bikin ini, muatan bentuknya itu si C itu saya simbolin jadi bulat, H itu X, N itu jadi pagar. Nah, jadi kita lihat nih, ini dia punya teman ya kan, CH3 nih, hahaha ya kan. Ini ada teman. Nah kan, jadi gini teman-teman, ini kan ada tanda ini ya, ada tanda keikatan ini. Itu menandakan bahwa ketika elektron itu berikatan, jadi ibarat ini ada 1 nih ya kan. Ini ada 1, berarti 1 doang nih garisnya strip. Nah, karena ini ada 3 nih ya kan, ada 3 berarti ini dia juga harus ada 3 yang berikatan di sini ya kan. Nah, ini berikatan semua nih. Nah, tapi Cl nggak punya, dia kelebihan 1 malah ya kan. Nah, akhirnya di sini dia kosong nih dia bukan kosong, maksudnya dia tidak ada temen
karena nggak ada teman, berarti dia si senyawa ini tuh terdapat satu elektron bebas dari Na. Nah ini dia berarti juga bukan yang netral nih dia. Oke, kita lanjut ke yang C ya. Yang C itu dia, nah ini dia. C itu CH3 ya, CH3 strip C rangkap 3 N terus O. Nah kayak biasa nih, kita ini aja ya, kita bikin konfigurasinya, terus kita bikin ini, kita simbolin muatan bentukannya. C itu bulat, H itu X, N itu Y, dan O itu Z. Nah udah nih, kita lihat nih, ini O nih, O sama X nih kan CH3 ya, ini ada ikatan nih, ikatan, terus disini berikatan juga ya kan, berikatan. Oh ini berikatan nih, seperti kayak tadi tuh yang B, ini kan ada strip 1, maksudnya itu berikatan nih O sama O gitu kan. Nah terus ini ada nih, ada 3 kan, ada 3. Nah berarti ini dia berikatan nih, berikatan. Di sini ada berikatan juga, ini ada berikatan ya kan. Oh ternyata di sini kita lihat nih, ada satu nih yang tidak, ini nih tidak ada temen dia. Nah ini dia nih, si ini nih nggak ada nih, dia nggak ada temen dia nih, si ini nih si N, berarti dia ada satu elektron bebas dari si N. Nah terus kita lihat lagi, oh di sini ternyata N sama O ada berikatan ya. Nah terus ternyata ada lagi nih, ada dari O ternyata yang nggak ada temen. Kita lihat nih, oh ini nggak ada temen tuh, ternyata ada 5 ternyata yang nggak ada temen. Oh iya nih, di sini saya ada salah ketik lagi nih. Di sini seharusnya itu Z ini ya, Z kecil ya harusnya ya. Seharusnya ini Z kecil. Sebentar, saya benerin dulu. Di sini harusnya Z kecil mana ya? Nah ini Z kecilnya harusnya ya. Nah ini dia nggak ada temen nih dia ya kan. Nah bisa kita simpulkan nih di sini, untuk yang soal C terdapat nih 5 elektron bebas dari O nih ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, dan ada satu elektron bebas dari N gitu. Oke, kita masuk ke yang D ya. Yang D, oke, ini nomor terakhir nih dari yang D ya. Ini sama seperti langkahnya seperti yang contoh-contoh soal di atas ya, seperti biasa. Ini soalnya itu CH3 strip CH rangkap 3N strip O ya kan, terus Na. Ini kita tentuin lagi nih konfigurasi elektron. Nah elektron valensi C itu ada 4, ada terus yang H itu 1, N itu 5, O itu 8, Na itu 1. Nah terus ini nih muatan bentuk nih, kita simbolin nih, si C itu sebagai O. Ini maksudnya si simbol elektron C itu yang O ya, terus H itu X, N itu Y, O itu Z, terus Na saya pakein pagar. Oke nih kita lihat nih, ini ternyata oh CH3 nih, ini berikatan ya kan, berikatan, ini berikatan juga. Nah ini strip kan ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau berikatan itu sebenarnya intinya dia jadi strip ya kan. Terus ini juga nih CH nih ya kan, strip. Oh di sini harusnya di sini ada O nih, saya lupa lagi kan. Nah ini tuh kan O itu oh nggak bisa. Oh itu udah keambil dari ini nih. Ini soalnya bener nih, bentar. Oh rangkap
satu. Pantes ini harusnya rangkap satu ya, saya ini salah nulis nih, harusnya rangkap satu. Ini maaf ini harusnya salah nih Bu, ini bukan rangkap 3, ini harusnya rangkapnya cuma 2. Sebentar. Nah ini oke, kita lanjut ya. Maaf. Nah ini nih, ini ternyata ini berikatan juga kan, punya elektron dari si N. Nah kita bisa lihat nih, di sini ada 2 nih, ternyata nih nggak ada teman kan, berarti ini nggak ada teman nih, dia ada 2. Nah ini nggak ada nih. Terus di sini ternyata N-nya di sini ada N1 udah berikatan sama O nih ya kan. Nah ini berikatan. Nah bisa kita simpulkan nih, ternyata untuk dari N ternyata itu ada 2 nih elektron bebasnya. Nah, sedangkan yang O di sini dia nggak berikatan itu. Ada tuh 2, 3, 4, 5, ternyata ada 5 nih dia. Ada 5. Ya kan? Ada 5. Saya buat lu lingkaran hitam ya, bentar. Nah ini dia nggak ada nih, dia nggak ada teman, berarti di sini tuh dia ada 5 elektron bebas dari si O, elektron bebas. Terus ini nih kan tadi sama kayak yang soal A ya, A itu yang dia nggak ada tanda plus, nggak ada apa kan, ini nggak ada persamaan reaksi, akhirnya dia bisa sendiri nih, jadi Na sama 1 elektron, berarti si Na itu dia punya 1 elektron yang bebas. Nah bisa kita simpulkan dari Lewis ini terdapat 2 elektron bebas dari N, 5 elektron bebas dari si O, dan 1 elektron bebas dari Na. Nah begini kesimpulannya yang ada di Lewis ini. Berarti kita sudah membahas nih, ini kita kan disuruh bikin struktur Lewisnya ya. Nah ini dia kayak seperti ini Lewisnya. Nah baik, oke, kita sudah selesai membahas 3 nomor. Oke, itu dia pembahasan dari soal tik 20 sampai 1.22. Nah, saya berterima kasih kembali kepada teman-teman saya yang sudah membantu, dan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun pemaparan yang sekiranya kurang baik, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.